Pertama, kita bangkit berdiri. Ini udah berdiri. Saya minta yang besok. Impact Generation. I am the sun, I am the light of the world. Yes, yes, yes. Gimana?
Cuma kita bagi berdiri. Kita akan
luar biasa. Nah, kita langsung buka firman Tuhan dari Markus 5 ayat 25 sampai 31. Ini ada pembahasan ya. Kalau dapat katakan yes. Yes. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Yes. 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 Kalau sudah yes, nah yang 25 untuk kaum cowok yang baca, yang 26 untuk kaum cewek. Mari mulai 1, 2, 3. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang itu ia mendekati Yesus dari belakang dan jalan bergoyang. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga kehilangannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Kami dan bersungguh di hadapan dan dengan tulus menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Nah ini sesuai yang kita dengarkan minggu juga sering ceritanya. Maka kalau kita scroll TikTok bahkan ada ceritanya yang sudah dalam bentuk video. Artinya bahwa ini bukan lagi asli kita. Nah ini sebenarnya sangat bagus sekali karena memang bukan bagus unik. Tapi kalau kita lihat lagi cerita ini ada juga di Lukas 8, nanti kita akan baca juga Lukas 8 yang 27 sampai 49 gitu. Nanti kita baca sebagai kesimpulan. Nah, sebagai tema saya ambil itu yaitu keterbukaan adalah awal penyembuhan. Kita sering dengarkan ini komponen sering tentang penyembuhan. Kalau ucapan saja saya tersembuh. Tapi saya mau berbicara dari sini tentang pemulihan. Pemulihan itu ada banyak ya pemulihan. Kita juga sakit dari sebuah penyakit, kita juga namanya pemulihan. Tapi yang mau saya ini pemulihan hati. Nah, kalau ceritanya kan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bisa dalami ini seperti apa ya? Penyakit bukan saja penyakit rambut tapi seperti tutup ya, karena memang 12 tahun. Dan pada zaman dulu kan kalau misalkan ada penyakit seperti ini kan diasingkan, dinajis, mereka dibilang itu najis. Jadi berarti perempuan ini artinya dia hidup sendirian, karena memang sudah seperti kutub bagi kaum Yahudi pada saat itu. Dan dia telah dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Berarti sudah banyak cara yang dilakukan perempuan itu, disuruh pergi ke tabib. Pada saat itu kan nggak ada medis, jadi disuruh pergi ke tabib, segala cara dilakukannya. Bahkan mungkin dia bertanya juga sama teman
kamu tahu nggak tapi tidak ada cara yang tepat untuk menyembuhkan penyakit tersebut karena memang sudah 12 tahun pendarahan ini nggak bisa dibayangkan ya 12 tahun luar biasa gitu. Nah, lalu ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus ya, sebenarnya orang banyak itu. Saya pernah menonton filmnya ini tentang perempuan ini. Ketika ada mengatakan kepada dia mendengar berita tentang Yesus itu, bahwa ada seorang bisa menyembuhkan dengan kata sama. Tapi perempuan itu pada saat itu ragu. Jadi di film ini saya menontonnya perempuan itu ragu sebenarnya bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan. Dia sudah melakukan berbagai mujizat itu. Tapi perempuan itu tidak percaya. Tapi pada akhirnya dia menyerah diri karena memang tidak ada cara lagi kan. Dia sudah hidup sendiri, dia sudah dikutuk, diasingkan, ya tidak ada cara lagi. Ya satu-satunya cara berarti inilah saya akan mendatangi Tuhan Yesus, saya akan cari Tuhan Yesus. Kalau kita bayangkan ketika dia mendatangi Tuhan Yesus pasti berjalan itu juga sudah susah, pasti juga dia itu pasti sulit gitu karena pada saat itu kan berjalan dan dia dikatakan sudah gak ada harta lagi, dia gak ada kendaraan juga gak ada gitu, dia pasti mencari Tuhan dengan banyak pergumulan sekali. Dan ketika juga dia bertemu Tuhan Yesus kan dikerumuni banyak orang kan, banyak orang diceritakan banyak dikerumuni orang gitu. Tapi si perempuan itu dia berusaha, dia mengatakan apa ya satu jam saja jubahnya itu. Berarti artinya dia terseret-seret berjalan karena kan dari bawah kan jubahnya itu. Berarti dijual terseret-seret. Lalu saat dia menjaga jubah Tuhan Yesus apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata apa? Siapa yang menjaga jubah ini? Pada saat itu murid Tuhan Yesus tidak banyak orang itu enggak memperhatikan itu gitu. Bahkan murid Tuhan Yesus ada yang melarang jangan dekat-dekat. Dan pada saat itu pasti banyak orang yang ketika ada yang melihat dia mesti ngapain dia datang di sini? Dia kan najis gitu. Jadi Tuhan Yesus pasti ada yang tapi dia berusaha untuk menggapai jubahnya Tuhan Yesus tersebut. Ketika dia mendapat itu maka dia mengalami seperti merasakan sesuatu di dalam tubuhnya kan. Dia dalam cerita perempuan tersebut seperti merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Yang memang benar dia mengalami kesembuhan. Ini yang sangat luar biasa. Dan dia mengalami kesembuhan. Lalu Tuhan apa responnya? Maka katanya pada perempuan itu, Tuhan Yesus balas, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan kesembuhan dari penyakit. Ini respon Tuhan di situ hanya seperti itu. Tidak dikatakan, Markus ini menjelaskan tidak dikatakan bagaimana perjalanan dia. Dia hanya menjaga jubahnya. Tapi di dalam Lukas kemarin kita buka Lukas 8 ayat 47 yang paling detail ya si Lukas 8 ayat 47 sampai 48. Kita sama-sama baca ya. Sama-sama kita baca. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan benar, bersyukur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sama ya ceritanya, tapi si Lukas sudah dijelaskan lagi. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, berarti sudah tahu orang. Perempuan itu ketahuan, pasti orang tercemar melihatnya. Semua pasti melihat dia dengan keterangan. Kok bisa di sini? Dia sembuh loh katanya. Tapi apa yang lakukan? Dia gemetar, tapi dia gemetar takut gitu loh. Nah ada dua hal yang dilakukan si perempuan ini. Yang menjadi yang mengatakan itu yang pertama ialah dia ketika ketahuan dia tersungkur di depan dan menceritakan kepada Tuhan gitu. Berarti menceritakan artinya bukan 1-2 menit kan, misalkan kak si Seren itu sama kak Jika lupa kejil gitu.
dia bercerita 1 menit, kita kecil aku mau cerita sama kakak, bisa tuh ya 1 menit ya, pasti 30 menit lah kurang lebihnya. Itu yang dilakukan perempuan itu kepada Tuhan Yesus. Dia bercerita pasti banyak, dia pasti menceritakan apa yang dialaminya, apa yang sudah didapatkannya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dan dia mengalami kesembuhan, dan dia pasti memproklamasikan kesembuhan itu dengan semangat, dengan sukacita, dengan penuh dengan kepercayaan diri di depan banyak orang. Nah, ini saya rasa kenapa Matius dan Lukas menuliskan cerita ini, kenapa dengan sama? Karena itu berita yang kontroversial. Kalau kita bilang saat ini berita yang viral, gitu. Viral. Jadi semua orang mengetahui hal tersebut. Ketika dia menceritakan bahwa dia sudah sembuh, dan ketika dia menjawab, itu yang buat saya sembuh gitu. Nah, apa yang direspon? Berarti ini adalah aksi yang dilakukan oleh si perempuan itu, tindakan yang dilakukan si perempuan itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus menceritakannya. Nah, apa respon Tuhan Yesus ketika dia sudah menceritakan? Dan ayat 48 bertanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah. Ada respon Tuhan atas tindakan perempuan tersebut, yaitu dia mengalami yang namanya kesembuhan atau pemulihan. Itu yang paling luar biasa yang didapatkan oleh si perempuan. Apa yang boleh kita tarik dari situ? Kenapa saya adalah tema pemulihan? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, seringkali kita ini ya kan sering. Nah, saya sepengalaman saya ya. Seringkali saya menyimpan dendam gitu. Menyimpan dendam adalah yang paling sering dilakukan oleh banyak orang ya. Menyimpan dendam. Dia mengatakan aku baik-baik aja kok. Kenapa? Dari luar tampaknya kita tuh baik-baik aja. Tidak ada yang berjalan di dalam hati kita. Tapi di dalam ada banyak. Nah, ketika saya baca ini, saya langsung berpikir, ya, berarti ketika mungkin sering sekali kan kita sama seseorang gitu, kita takut gitu loh. Walaupun kita yang bersalah, kita pengen dimaafkan, kita takut untuk menceritakan yang tersebut. Nah, ini yang mau saya tarik dari menceritakan kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu, menjadikan Bapa itu sebagai tempat kita bercerita, menjadikan dia Tuhan. Apa yang harus kulakukan gitu? Kalau itu dalam posisi kita yang salah gitu. Bagaimana kalau orang lain yang salah kepada kita? Ini sebenarnya yang paling sulit. Kalau kita yang bersalah orang, kita bisa minta maaf, kita udah tahu kita salah, kita maaf, kita minta maaf itu kita udah tahu ya. Tapi apa yang kita lakukan ketika misalkan ada seseorang yang membuat kesalahan bagi kita, dan kesalahannya itu yang fatal? Kita katakanlah orang itu adalah orang yang paling dekat, orang yang ada di rumah kita misalkan. Nah, ini yang paling sulit ya. Orang yang paling kita sayangi, orang yang paling dekat dengan kita, ini yang paling sulit untuk kita lakukan. Ini yang paling sulit kita lakukan. Ini saya yang alami, saya pernah alami. Tapi saya sudah lakukan. Gitu. Tapi apa yang saya lakukan itu, ini yang saya lakukan, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya selalu berdoa. Walaupun mungkin dia nggak minta maaf sama saya, walaupun dia udah merasa baik-baik aja, padahal dia sering menyakiti gitu loh. Tapi saya selalu datang dan bercerita, Tuhan, saya mau Tuhan, saya ceritakan apa kesalahannya, saya ceritakan golongan saya selalu begitu. Ini saya obat yang lanjut bagi saya. Misalkan saya ada kesalahan orang gitu, ya pasti kita semua mengalami ya. Kalau ada orang bersalah sama kita gitu, kan bisa jadi mungkin sahabat bisa jadi, tapi yang paling dekat bisa jadi. Ini yang perlu kita tegakkan tadi. Apa yang dilakukan Tuhan kita menceritakan. Ayo kita ceritakan kepada Tuhan Yesus. Kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan kita simpan di dalam hati. Jangan kita bikin itu seperti virus di dalam hati kita. Karena firman Tuhan dalam Matius kan, kalau firman Tuhan yang dalam benih itu, firman itu ketika bertahan itu di dalam benih yang tanah yang subur. Berarti hati kita berbicara tentang hati kita. Kalau hati kita sudah ada virus, di mana firman Tuhan mau bertahan, mau kita dengarkan firman Tuhan beribu-ribu kali, pagi siang malam kita dengarkan khotbah luar biasa, khotbah kita yang kita sukai, itu tidak bisa bertumbuh di dalam hati kita. Itu ada virus. Ketika orang lain berkesalahan, selalu kita simpan. Dan ketika berhari-hari berlama-lama itu kita jadikan
menyakiti itu. Kita juga yang gampang menyakiti orang, gampang sekali, karena kita sudah terluka di dalam. Jadi kita sudah gampang melukai itu. Makanya keterbukaan. Nah itu keterbukaan bisa juga kita misalkan saya nih sama Kak Lin, misalkan kita ada teman nih, Kak Lin, aku sebenarnya nggak suka loh, bisa juga ya kalau misalkan ada sahabat, bisa juga kalau sahabat. Oh iya, itu keterbukaan itu kalau memang saling menerima. Tapi kalau memang ada kita ketemui kasus yang benar-benar sudah fatal sekali dan memang sudah bentrok ketika ketemu, dia suka bikin kita ada irinya sama kita gitu, kita cukup bercerita kepada dia, kita mengaku dia dengan cara seperti itu gitu. Gak ada cara yang lain kalau udah memang sudah kejadiannya seperti itu. Nah, ini yang paling paling saya kagumi dari si perempuan tersebut. Di dalam jumlah orang, banyak orang yang terjadi, dia berani menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dia berani menyatakan kepada Tuhan apa yang sudah dialami selama bersama. Seperti itu sebenarnya ada banyak orang nggak mau bersaksi loh. Ketika dia sembuh, dia ini semua aja nggak berani bersaksi gitu loh. Tapi si perempuan itu luar biasa. Pasti yang diceritakannya kan apa yang dialaminya. Saya mengalami pendarahan selama beberapa tahun. Yang saya alami di situ dan begini. Pasti orang di situ sudah tercengang. Dan pasti banyak orang yang di situ mengalami pemulihan juga. Gitu. Jadi teman-teman semua, mari kita jadikan Tuhan tempat kita bercerita seperti bapak kita, seperti sahabat kita. Jangan kita jadi seperti bapak yang seperti apa ya dia bilang, ya Tuhan, ada orang itu kan, tapi kita jadikan Tuhan itu tempat kita yang kita dekat dengan dia. Dengan apa? Ya kita bangun setiap pagi satu, kita mempunyai waktu khusus untuk Tuhan. Jadi bukan cuma ibadah ini, ibadah seperti ini aja, ibadah raya, ibadah apa lagi, ibadah Zoom, ya. Tapi kita tuh harus punya waktu khusus untuk Tuhan. Kita harus punya waktu kita buat gitu loh. Misalkan 30 menit dulu, 15 menit dulu, gitu. Kalau belum bisa 1 jam. Nah disitulah kita bangun hubungan dengan Tuhan. Disitulah kita bisa dekat, dan demikian. Dan itulah yang bisa membawa kita kemana siapapun. Saya percaya ketika kita sudah punya Tuhan, sudah bisa bercerita kepada Tuhan, siapapun yang kita temui, bisa jadi mungkin dosen kita, guru kita, siapapun satu hari ketika dia melakukan kesalahan bagi kita, mungkin saya bagian bagian saya itu aja. Itu yang menjadi bagian kita. Nah, kesimpulannya, kemuliaan terjadi bukan semata karena keinginan Tuhan atas kita, namun kita juga harus memiliki tindakan untuk selalu datang kepada Tuhan dan selalu terbuka. Jadi Tuhan itu nggak selalu. Jadi ketika kita ada salah, nah itu tugas Tuhan untuk menghapus apa namanya dendam dalam hati kita, enggak. Kita itu punya apa? Kehendak. Kita kan punya kehendak bebas. Jadi kita punya pilihan. Mau kita lepas, mau kita pendam, itu tuh bagiannya kita. Tapi itu ada bagiannya itu Tuhan bisa membantu kita. Amin. Yang bisa saya bagikan, bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran. Amin. Dari sumber tadi kalau ada yang mau cerita, mari kita Ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau berbagi? Kan yang bicara tentang mana ketika seseorang ditemukan oleh Tuhan dan dia mengalami mujizat. Mungkin ada yang mau sharing tentang aku pernah mengalami mujizat seperti ini loh. Kak, boleh silakan. Kan nggak? Ayo lah, kakak tuh kan kebiasaan ngajar KG ya. KG itu adanya Dionnya baby gitu. Ditunjuk. Kalau di kelas, Raifer sudah makan belum? Nah ini kan nggak mungkin tanya Jelda, ayo ngomong, nggak mungkin dong kan? Ayo lah. Nah harus ditunjuk. Kalau KB kan, Raifer bawa bekal apa? Ditanya baru jawab. Kalau ini kan nggak perlu ditanya kan? Malah kadang kalau nyampe anak-anak udah good morning duluan. Jadi berarti bisa lah ngomong duluan sampai
Ayo berbagi dekat. Jangan menganggap bahwa kalau ini jadi berkat buat teman-teman kalian. Mungkin kalau penggambarannya ini, kalau di kitab yang kita baca dari Matius yang pertama itu asal pujama saja jubahnya. Kalau kita baca di kitab Lukas, ada di Lukas sama di kitab Markus sama Matius, ada tiga kitab ini yang salah satunya di kitab Lukas bilang asal pujama saja jubahnya. Kalian pernah nonton itu nggak sih film apa sih namanya yang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Kalau kalian pernah lihat, ketika dia berdoa, dia menutup kayak jatuhnya kayak pakai kerudung kan Tuhan. Nah, banyak teolog-teolog yang mengatakan yang dijamak oleh si perempuan itu yaitu karena di jubahnya waktu Tuhan Yesus menutup ini. Jadi pada zaman itu kalau Tuhan itu ada kayak gini loh, kayak cuman ujungnya kayak cuman gini ya. Jadi kayak perempuan itu cuman bukan megang bajunya Tuhan Yesus begini. Ada jubah tali gitu kayak di kepang gitu lah kurang lebih. Itu yang dipegang ujungnya doang begini. Bukan yang gambaran, bukan yang memegang seperti ini. Cuma pegang jubah doang. Ada yang mau bersaksi lagi nih, kalau ada yang bersaksi dari terlalu banyak saksian dalam hidup kalian yang sulit diceritakan. Nah, intinya bahwa keterbukaan itu awal kemungkinan. Jadi gini, kakak tuh berharap supaya yang pertama itu pasti Tuhan. Ketika kita punya masalah kayak kakak bilang, kita bisa curhat sama Tuhan. Kita bisa curhat sama Tuhan melalui doa. Cuman namanya kita ini manusia, makhluk sosial, membutuhkan. Kadang-kadang tuh perempuan tuh pengen istilahnya pengen didengarkan. Laki-laki itu juga pengen ingin mendapat masukan untuk jalan keluar. Jadi artinya bahwa kita membutuhkan manusia yang lain. Ya mungkin saya membutuhkan orang lain untuk curhat, tapi nggak tahu siapa, apakah itu mami atau papi. Tapi kayaknya nggak nyaman deh kak. Maksudnya mami sama papi kalau diajak ngomong nggak masuk, beda generasi, jadi susah nangkapnya. Kalau kalian pengen ngobrol, mungkin yang perempuan bisa ngobrol sama Kak Lin, sama Kak Dewi, sama Kak Poli, sharing kalau nggak bisa ketemu, bisa melalui WhatsApp. Yang laki-laki boleh misalnya Kak Bastian, nggak apa-apa sharing, tanya atau mau ngomong sesuatu, Kak aku tuh ngalamin kayak gini, Kak aku tuh pengen nanya kayak gini, nggak apa-apa deh. Kakak-kakaknya semua di sini terbuka untuk kalian sharing. Jangan takut, jangan malu. Kalau memang misalnya Kak aku mau sharing, tapi boleh nggak Kak? Hanya untuk kakak. Kalau kakak-kakak kalian di sini berkomitmen untuk apa ya? Kakak sama kalian aja. Kalau misalnya ada anak-anak kamu curhat sama kalian, itu kalian nggak pernah ngomong. Sebaliknya, mau itu masalah yang besar atau masalah yang besar, masalah yang parah atau nggak parah. Kalau memang kalian bilang tapi boleh nggak ya? Ngomongin sama siapapun, kita akan berusaha untuk menjaga rahasia. Yang penting kalian bisa. Kenapa harus begitu? Karena takutnya ketika kita mencari masukan, mencari orang lain yang tidak tepat, kita bisa mendapatkan masukan yang salah. Makanya dibutuhkan untuk orang-orang yang benar-benar mengerti firman, benar-benar. Nanti takutnya kalian curhat sama motivator-motivator yang nggak percaya. Oh nggak masalah sebenarnya. Apakah nggak boleh kak? Boleh. Tapi kembali lagi dasar mereka berbicara kepada kalian itu apa? Semua dasar soal berbicara kepada kalian itu harusnya dasar kebenaran. Jadi nggak apa-apa teman-teman adik-adik kalau mau curhat. Kalau yang cowok juga mau curhat sama mungkin kayaknya ini nggak apa-apa deh kalau Kak Jelly tahu gitu. Aku mau share sama Kak Jelly, oke nggak apa-apa. Kakak juga terima melalui WhatsApp, telepon juga boleh. Yang penting kalian jangan telepon jam 12 malam. Kalian udah tidur. Chat boleh, apa namanya? Cuman mungkin kalau kalian chat pagi, pasti kakak balasnya siang karena kakak juga jangan. Jadi apa boleh share sama bapak, cowok atau kakak. Nggak apa-apa pokoknya. Karena keterbukaan itu.
trauma, lagi penguatan seperti ini. Mungkin kalau kalian penyakit 12 tahun pendarahan, mungkin yang bagi yang cowok-cowok itu nggak punya gambarannya. Tapi kalau buat perempuan itu sangat punya gambaran itu, karena perempuan mengalami itu gitu. Tapi dia kontinu setiap bulan, setiap hari pendarahan. Kalau yang perempuan-perempuan tahu kalau lagi datang bulan gimana sakitnya, gimana lemesnya. Dan ini setiap hari selama 12 tahun. Kurang lebih kalau kalian tahu Darius, anak sekolah minggu yang paling tinggi itu, dia 12 tahun. Berarti coba bayangkan, selama dari lahir sampai sekarang lama kan ya pertumbuhannya. Selama 12 tahun. Berarti kalau anak si ibu itu sakitnya udah kayak si Darius gedenya. Berarti sangat lama, sangat menderita, udah lemas, udah duitnya habis, darahnya keluar banyak, darah keluar banyak, tubuh lemes dong. Semua tahu kan pelajaran IPA, darah keluar banyak, lemes, tapi masih memberanikan diri untuk jalan, dan posisi dia menjaga jubah Yesus itu bukan yang dari sini ke Jojo lurus lempeng, bukan. Ada banyak orang yang harus minggir sampai akhirnya dia cuma bisa pegang jubahnya, cuma ujung jubahnya doang, jubahnya doang. Jadi teman-teman kalau lagi merasa tidak baik-baik saja, punya masalah, kayak punya tekanan di sekolah atau punya masalah sama orang tua, mungkin kalian berbagi pendapat dengan orang tua nggak mengerti maksud kalian, dan kalian juga nggak mengerti maksud mami, jadi terjadilah clash atau gimana. Kalau kalian pengen Tuhan itu yang pertama curhat sama Tuhan karena nggak akan bermasalah. Yang kedua, kalau kalian butuh orang-orang di sekitar kalian untuk curhat, atau misalnya Fabio mau curhat sama Yabes atau Matthew mau curhat sama Reguler mau curhat sama Matthew, boleh nggak apa-apa. Yang penting kita terbuka. Yang pasti kalian harus cari tempat teman curhat yang benar. Sama kakak-kakaknya juga. Oke, tetap semangat. Persembahan Oke teman-teman, kita akan memberikan persembahan sambil menjalankan. Nanti kita sih mau nunggu waktunya. Kita akan mendatangkan seorang bintang tamu. Bintang tamunya siapa? Bintang tamunya masih pas. Joshua Bam. Bintang tamunya kita akan mendatangkan bintang tamu. Kita akan mendatangkan bintang tamu yang bisa lah kita untuk bertanya banyak macam-macamnya. Kita akan mendatangkan karena beliau agak susah jadwalnya. Jadi nanti kalau sudah ketemu jadwalnya pas, nanti kakak bisa hubungi. Tapi karena menunggu waktunya beliau, itu kapan ada waktu yang kosong, nanti coba kakak hubungi lagi ya beliau bisa. Kalian kakak kasih kesempatan untuk bertanya apapun, bebas. Tapi aku pengen nanya tapi kayaknya rahasia. Jadi minggu depan kakak akan sediain kotak. Minggu depan kalian boleh bawa kotaknya berisikan pertanyaan dalam bentuk tulisan. Surat di kertas atau di mana boleh. Nanti kalian akan masukin ke kotak. Jadi nggak akan tahu nih siapa yang memberikan pertanyaan ini. Misalnya apapun tentang LGBT, tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang pribadi Yesus, tentang apapun boleh saja, bebas. Mau tentang pacaran
tentang misalnya free sex, pornografi, apapun, games, boleh apapun, game online boleh apapun bebas. Nanya nih kak, tapi nggak pengen ketahuan. Kalau aku yang baca, aku kan pengen nanya ini kak, tapi malu gitu loh kalau nanti kok dia nanya gitu. Jadi tetap akan dijaga kerahasiaan pertanyaan kalian dengan cara kalian tulis di surat, nggak usah tulis nama. Kakak nggak hafal tulisan tangan kalian, karena kita selalu chat di WhatsApp itu tulisan tangannya semua sama. Jadi kalian boleh tulis tangan pertanyaan apapun, misalnya pengampunan atau apapun, pokoknya bebas. Nanti kakak akan baca, kakak yang akan baca pertanyaan kalian, dan pertanyaan yang paling sering muncul itu yang akan dijawab. Mungkin nggak akan langsung semua, kalau semua dijawab sama bintang tamunya, panjangan waktunya, karena kan kita punya batas waktu. Nanti kakak akan misalnya, ternyata pertanyaan tentang LGBT ada 5 orang, ada 5 dari 10 pertanyaan, dari 10 yang memberi pertanyaan. Berarti otomatis yang akan diangkat LGBT. Atau misalnya ternyata dari 10 pertanyaan yang bertanya tentang game online itu ada 6. Berarti lebih banyak yang game online. Jadi yang akan diangkat itu pertanyaan yang game online. Jadi kalaupun misalnya presentasinya nanti sama, nanti kakak akan mengajukan kepada bintang tamunya yang mana akan dijawab oleh dia. Jadi beliau bisa udah mempersiapkan. Jadi besok minggu depan kalian boleh membawa pertanyaan itu di tulisan, boleh lipat-lipat di gulung-gulung, yang penting mungkin masih bisa dibuka ya, bisa dibaca. Ya, nanti kita akan simpan buat nanti dikasih ke bintang tamu yang akan datang. Kapan dan siapa nanti ya akan surprise ya kita. Entah itu si Raditya Oloan Nggak mau. Kamu semua Galim. siapapun itu nanti kalian ya kan, nggak mungkin dia kan, dia akan datang kan nggak mungkin. Kalau Tuhan Yesus kan beliau kan. Ini Tuhan Yesus. Oke, jadi minggu depan boleh bawa pertanyaannya, karena minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa jam 6 sore hari Sabtu. Nah teman-teman, minggu lalu kakak udah secara demokratis mengambil suara bahwa antara perform dan gak perform dengan berbagai pertimbangan dan berbagai perbincangan, dengan sudah melewati pertimbangan yang panjang dan perbincangan yang panjang dengan ketua acara dan ketua panitia dan pengurus lah, pokoknya panitia Natal, mempertimbangkan banyak hal. Jadi diputuskan bahwa anak-anak itu nggak perform, maksudnya nggak perform khusus youth, tapi anak-anak youth akan terlibat dalam acara yang disediakan oleh panitia, yaitu di dalamnya ada yang nari. Nanti kalau yang nari siapa, nanti kalian yang sama, ada drama, dan drama juga siapa, nanti kalian yang akan menghubungi kalian secara pribadi. Yang pasti kalau kalian dihubungi misalnya, Nata kamu jadi malaikat ya, Yesus. malaikat ke-8, karena kan tahun lalu udah Tuhan Yesus, sekarang misalnya supaya kan balance, hitam putih nggak abu-abu ya Nata ya. Nah, misalnya ya seperti itu. Atau misalnya Tina nanti dihubunginya jadi Yusuf misalnya. Yusuf. Maria. Soalnya kakak pernah jadi Yusuf di drama Natal. Oh iya, itu lagi saksi hidup. Tapi nanti siapapun itu kakak berharap kalau jangan aku nggak mau, jangan yang lain bisa. Itu udah dengan berbagai pertimbangan dan pokoknya kalian akan terlibat
terlibat dalam acara Natal akan dihubungi oleh kalian siapa yang akan tampil, bukan siapa yang akan tampil, tampilnya di bagian apa, nari atau drama. Nanti tenang aja, semuanya akan ada latihannya dan pasti karena memang kita akan perform, jadi nanti akan Natal di tanggal 17 Desember jam 9 tapi akan mulai latihan kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan berjalan. Oh, besok aku sekolah, kita latihannya di ada pernyataan maksudnya Pertanyaan. ada pertanyaan mengenai pertanyaan kepada bintang tamu ada, soalnya beliau ini kan agak sibuk gitu. Siapa KJ? Surprise beliau Cowok atau cewek? tergantung yang punya waktunya. Kakak ada beberapa kandidat. Wow. Tergantung yang schedule-nya nggak padat gitu. Devi Salim. Schedule beliau kan agak, maksudnya mereka ini agak beliau Atau Masya. karena mereka ada ya namanya Masya. punya kesibukan juga di luar Masya. kita itu. Jadi kakak akan cari mungkin dalam waktu dekat ini yang punya waktu bisa di hari Sabtu. Ada pertanyaan mengenai kegiatan itu, tapi bukan minggu depan. Minggu depan baru minta pertanyaan kalian. Belum minggu depan. Baru minta pertanyaan kalian. Lah kalau baru kalian kasih pertanyaan baru dijawab gitu kan ya. Jadi kalau kakak udah mempersiapkan, jadi beliau datang langsung nggak tahu pertanyaannya. Dan nanti akan minta. Bukan minggu depan. Kalau minggu depan yang sharing Kak Wastia. Ini kabar baik. Kita jawab pertanyaan secara ini. Ya boleh ya, jangan lupa minggu depan bawa pertanyaannya. Kalau minggu depan datang lagi. Oke, bawa pertanyaannya. Kalau misalnya Nathan. aku lupa bawa pertanyaannya. Gak apa-apa, nanti bisa ditulis di sini. Tapi kalau bisa jangan dilupa bawa. Soalnya nanti ketahuan yang kalau tulis di sini siapa gitu kan ya. Tapi gak apa-apa sih kalau memang kalian pengen. Aku gak apa-apa sih Kak. Pertanyaannya bahas tentang ini kok kakak juga tahu gak apa-apa. Ya udah aku chat aja ya Kak. Boleh. Kamu punya nomor HP-nya kakak nggak? Enggak. Siapa yang nggak punya? Kalian. Boleh chat. Boleh. Berarti kalau chat otomatis pertanyaannya kakak tahu dari siapa. Tapi kalau pengen pertanyaan dari tahu ya boleh. Di grup juga boleh kalau pengen. Terbuka untuk Enggak. Misalnya Kak, pacaran udah boleh nggak sih? Itu. Atau pacaran batasan pacaran seperti apa sih? Kalau pegangan tangan boleh nggak? Itu. Tukeran nomor handphone boleh nggak? Tukeran handphone, tukeran paspor sosial media gitu. Boleh pertanyaannya apapun. Oke. Kita mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada Bastian hari ini yang berdoa. Ada Liz yang akan berdoa dan Bastian akan berdoa buat kota dan bangsa, ya Liz berdoa buat orang tua dan kita akan berdoa yang pertama buat youth dan gereja, jadi orang tua dan keluarga Yabes, bangsa Indonesia. Dan
firman-Mu yang sudah kami dengarkan sama-sama, kami dengarkan sama-sama pada malam hari ini Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Melakukan bagian kami dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Saya berkati nama-Mu Pak yang Bapak ini untuk dari firman Tuhan untuk kami belajar keluarganya pelayanan yang berpercaya dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persiapan kita Tuhan. Terima kasih untuk komunitas ini di mana kami bertumbuh dalam iman yang bertumbuh bersama mengenal Tuhan lebih lagi. Berkati Tuhan kami ini percaya Tuhan bahwa Tuhan akan berkarya lebih lagi di komunitas ini Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami terus bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Berikan kami kesehatan Tuhan, sama-sama kami melayani Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan yang mempererat setiap hubungan kami hasil dengan yang lainnya. Terima kasih terus ini program yang direncanakan oleh pengurus ke depannya, menolong bahkan pengurus yuk di tempat ini semakin memberkati dan juga hikmat-Mu memberkati untuk menjalankan setiap tugas dan panggilannya di daerah yang berkati gereja ini Tuhan, gereja Owe berkati pelayan-pelayan di gereja ini berkati oleh Tuhan, berikan hati yang melayani dalam motivasi yang tulus di hadapan Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, percaya Tuhan sedang menyiapkan gedung gereja yang permanen bagi kami Tuhan. Kami terima itu Tuhan dengan iman kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa yang terbaik Tuhan yang kami persiapkan di gereja ini. Akan juga di KKOW yang menjadi bagian di gereja ini Tuhan. Kami sekolah ini Bapak Ibu Gembala kami berkati sudah memberikan hikmat-Mu, memberikan kasih-Mu dan kemampuan bagi mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan dan Agar mereka Bapak siapapun pemimpin yang akan menjadi pemimpin bangsa kami Bapak akan percaya satu hal yang kami percaya Bapak menyertai mereka supaya benar-benar memimpin bangsa kami sesuai dengan Bapak. Bapak tidak boleh teman kami Bapak kami Yesus selalu kami. Syukur buat malam hari ini Bapak memberikan kami tolong kami terus harus mengadu kepadamu sebagai jawaban kami berdoa kepadamu untuk segala sesuatu di kami dan Tuhan kami percaya Tuhan akan kirim orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami berdoa kepada mereka Bapak.
Terima kasih Bapak yang dalam bersyukur buat malam hari ini kami percaya setiap kami yang hadir hari ini sudah Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya, kami meyakini dengan iman bahwa kenyataan Allah yang sempurna, kasih karunia Tuhan Yesus dan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai kami malam hari ini sampai pada kedatangan Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Ya bumi surga. Dosa. Amin. Teman-teman ada suka kita dari